kegiatan sore ini open class sesi 3 dan di sini sudah ada beberapa master-master yang wah, luar biasa nih. Master Tirta, selamat pagi, Master Sri, Master Ramson, Master Herman, Master Ayu, Master Intan dan Master Fajar. Gak apa-apa kita sambil menunggu peserta-peserta yang lain masuk. Terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Saya Mangga Zali, saya akan memandu acaranya. Eh, dan sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya kita berdiam diri sejenak, kemudian eh, mari kita sama-sama hadirkan eh, niat baik kita untuk belajar dan berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa bermanfaat buat kita, buat orang lain, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoa dan berdiam diri sejenak, mari kita mulai sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih banyak. Dan acara selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi intinya ya. Fasilitasi satset ya, para master sekalian. Bagaimana sih kita memandu sesi dengan metode facilitator skill ya, seperti itu. Apalagi buat teman-teman para penjual anti korupsi nih yang mau mengambil atau naik jenjang ke muda, atau teman-teman para penjual anti korupsi muda yang memang kompetensinya salah satunya adalah membangun cara berpikir kritis peserta penyuluhan ya, di mana eh, apa namanya metode yang kita gunakan biasanya eh, adalah facilitating skill ya. Salah satunya mungkin Master mengajak para peserta untuk menganalisis kasus atau bermain peran dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi, mungkin metode-metode yang lebih efektif lagi dalam memandu sesi, dalam melakukan penyuluhan anti korupsi bersama narasumber kita yang luar biasa dan sudah hadir di tengah-tengah kita, Master Aziza Nur Utami. Selamat pagi, Master Azizah. Master Iis ya panggilannya. Halo Kak Mangga, halo Bapak Ibu semua, kakak-kakak semuanya. Semangat Masya pagi. Allah. Pagi, pagi, pagi. Nah, Master Iis nanti di sini akan sharing, kemudian berbagi ilmunya yang luar biasa. Master Iis ini seorang penyuluh anti korupsi utama ya para master. Wah, ini sudah luar biasa sekali. Sudah Utami, malang utami ya. Utami Kak. Karena memang namanya seperti apa namanya utama, jadi utami ya. Jadi penyuluh anti korupsi utami. Beliau juga seorang fasilitator di berbagai kegiatan. Kalau para master pernah mendengar pelopor, itu beliau sudah hatam ya gurunya ya Alah, fasilitator ya. Sudah siap Master Riz? insya Allah. Oke Bapak Ibu, para master sekalian, mari kita masuk ke materi inti dan akan dibawakan langsung oleh Master Iis. Waktu dan layar kami persilakan Master Iis. Terima kasih Kak Mangga, saya manggilnya Kak Mangga aja ya, biar tidak Siap. krik-krik gitu. Oh Selamat ya, sore kakak-kakak semuanya. Boleh dong kita kasih reaction dulu untuk Kak Mangga karena sudah membuka acara. Kita kasih reaction apa ya yang ada di Zoom? Kita kasih reaction balon aja. Ada nggak ya balon? Atau hati deh, hati boleh hati. Terima kasih Kak Mangga. Hatiku, hatiku. Oke, kasih hatinya. Kasih hatinya Kak Fajar. Nah, eh, kakak-kakak semuanya, sore ini kita akan sedikit berbagi tentang sharing ya, tentang eh, teknik fasilitasi satset gitu. Nah, apa tuh satset? Bukan saset ya, kalau saset itu kopi. Kalau yang sekarang adalah satset. Sebelumnya saya izin dulu mau cek cek sama kakak-kakak semuanya. Di sini saya ada menampilkan sebuah gambar baterai, sebuah gambar baterai ya di sini. Em, Kalau nanya ke kakak-kakak semuanya, kalau energi kakak-kakak sekarang ini kan udah sore ya, 15.30 WIB, 16.30 WITA, dan 17.30 WIT. Nah, kalau diibaratkan level baterai ini, energi kakak-kakak sekarang ada di berapa persen sih?
per jam ini? Boleh dijawab via chat, kalau yang mau langsung open mic juga boleh. Berapa persen ya kira-kira ya kalau bisa diukur pakai baterai HP, energinya kakak-kakak sekarang berapa persen sih? Full charge orange. Oh, Kak Rudi udah orange. Kak Herman full charge. Kak Fajar 50%. Ya, mau Kak, jam pulang soalnya. iya ya mau yang ulang ya. Oke, kalau Kak Mangga berapa persen? Kak Mangga, Kak Sri kuning Hijau. katanya. Wah, 100% juga ya Kak Mangga ya. Ini ada yang kuning, ada yang hijau, macam-macam ya kakak-kakak semuanya ya. Saya sendiri kalau diukur ini yang paling ujung kanan, hijau, hijau full 100%. Semangatnya karena mau ketemu sama kakak-kakak semuanya, mau sharing sama kakak-kakak semuanya dan kebetulan saya eh, anak introvert yang suka banget sharing gitu ya. Jadi senang sekali kalau mendapatkan kesempatan bercerita dengan kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan buat kakak-kakak yang level baterainya ada di kritis ya, merah, orange, dan kuning setelah sesi ini, setelah kita ngobrol sama-sama, bisa sedikit recharge ya. Nanti silahkan dikondisikan kakak-kakak, kalau misalnya mengikuti sesi sambil-sambil mengerjakan hal yang lain, boleh sambil berpartisipasi via Zoom chat, atau kalau bisa open mic juga bisa. Yang disambi dengan berkendara mohon tetap hati-hati ya kakak-kakak ya di jalan. Nah, kemudian saya izin mau share lagi nih. Sebelum sesi ini yang saya lakukan sebelum memulai sesi ini. Jadi saya ada percakapan, saya pitching ceritanya, pitching ke klien yang lagi nyari narasumber untuk sosialisasi anti korupsi. Nih, dia minta dibikinin sesi full day untuk 150 orang, tapi nggak mau cuman yang pemaparan aja. Mau yang agak apa namanya, yang tidak membosankan tuh requestnya. Ini kegiatan saya. Ya, silakan Kak Neneng. Nah, kalau kakak-kakak semua yang ada di sini, saya boleh tahu dong, sebelum masuk ke Zoom ini, sebelum tadi jam 15.30, atau mungkin sekarang masih dilakukan, apa sih yang sedang kakak-kakak kerjakan? Boleh tahu spill-spill sedikit? Ini kalau Kak Tirta dilihat-lihat masih di kantor, kalau Kak Herman udah di pantai kayaknya ya. Saya masih di kantor juga nih. Kalau di sini ada siapa lagi ya, Kak Suranto? Kalau Kak Mangga nungguin teknisi IndiHome, pasang WiFi di rumah. Oke. Kalau Kak Ayu sedang bikin laporan bulanan, semangat ya Kak Ayu ya. Ini awal-awal bulan ya, kita para pejuang deadline pasti agak banyak ya. Masih ada kerjaan, iya. Oh, Kak Sri baru nyampe rumah dari kantor. Oke, semoga bisa segera beristirahat ya, mengakhiri hari. Tapi sebelumnya boleh nih 1 jam aja kita ngobrol-ngobrol di sini. Kak Fajar masih di kantor tapi sudah jam pulang. Ada yang lagi monef anggaran, ada yang nyambi ngaudit. Wah, luar biasa ya kegiatannya ya, sangat padat. Tadi kayaknya di sini ada yang kegiatannya padat, tapi baterainya masih full nih kalau dibandingkan dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Ada yang mungkin kegiatannya padat, maka dari itu juga baterainya tinggal sedikit ya, kakak-kakak ya. Apapun yang kita lakukan hari ini, semoga hari ini bisa menjadi, kegiatan apa yang kita lakukan bisa menjadi berkah untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita, termasuk materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kakak-kakak, tadi saya sedang berusaha check in nih, kakak-kakak. Check in bagaimana perasaannya, kesiapannya, kemudian apa yang sedang dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah dengan mengetahui kondisi-kondisi itu, nanti mungkin 1 2 hal bisa saya kaitkan ke materi pembelajaran. Kalau tadi di awal Kak Mangga bilangnya, eh, kita akan belajar hari ini teknik fasilitasi ya, cara berpikir kritis dan sebagainya. Oh, tenang, tidak sesulit itu kakak-kakak. Hari ini kita akan sharing tentang bagian awal dan bagian akhir dari sebuah kegiatan fasilitasi. Jadi check in itu ada di proses awal kegiatan, dan check out, bukan ya, refleksi itu ada di proses akhir kegiatan. Kita belum menyentuh core-nya nih kakak-kakak, tinggal bagaimana kita membukanya dulu ya. Um, Biasanya check-in dan refleksi itu dipandu oleh seorang
narasumber dan fasilitator. Kali ini saya izin memposisikan diri sebagai fasilitator dalam sesi fasilitasi satset dengan check-in dan refleksi yang simple, yang bisa kita gunakan minim peralatan di mana saja dengan metode online maupun offline ke berbagai kelompok sasaran. Ya, harapannya seperti itu. Contohnya tadi ada 2 pertanyaan check-in yang eh, sudah coba saya sampaikan ya, dimulai dari sesederhana bagaimana sih energinya, karena itu akan mempengaruhi nih kehadiran kakak-kakak di sini, apa namanya, fokus kakak-kakak dalam mengikuti sebuah sesi gitu. Nah, kakak-kakak semuanya sebelum masuk banyak membahas tentang check-in dan refleksi, kita mungkin menyamakan persepsi dulu tentang fasilitasi nih. Kalau hmm, fasilitasi sendiri, di sini kita taruh konteksnya adalah mengelola pengalaman untuk menemukan makna-makna atau insight-insight pembelajaran ya kakak-kakak ya semuanya. Kemudian di sini ada prinsip-prinsipnya, salah satunya adalah ketika dalam kelas fasilitasi, fasilitator itu bukan aktor utama, tapi kakak-kakak di sini. Jadi silahkan apapun yang ingin kakak-kakak gali, apapun yang ingin ditanyakan ya boleh ya, nanti saya akan coba membantu untuk mengkonekkan materi pembelajaran kita dengan harapan kakak-kakak mengikuti sesi ini gitu. Kemudian hal lain yang tidak bisa dipungkiri dalam sesi fasilitasi adalah siap beradaptasi dengan dinamika kelompok. Contohnya mungkin sekarang kita ada 15 orang di dalam room ini. Sebagiannya mungkin nanti akan masuk di belakangan gitu, agak telat sesi, kemudian ada part-part yang harus diulang atau di-recall kembali. Nah, tugas fasilitator adalah mampu mengelola dinamika ini gitu ya, termasuk bagaimana nih mengelola interaksi para pesertanya. Dalam hal ini ada kakak-kakak semuanya. Nah, ada juga prinsip yang tidak kalah pentingnya, yaitu semua pengalaman peserta dihargai. Ini kemudian menjadi penting dalam sesi check-in dan refleksi kakak-kakak semua, karena dalam sesi check-in dan refleksi itu yang diutamakan atau tujuannya adalah untuk mengangkat pengalaman-pengalaman, insight-insight atau pandangan-pandangan dari peserta. Nih, mencoba membantu peserta untuk merefleksikan ke dalam diri mereka sendiri. Kayak tadi ya, sesimpel bertanya capek enggak hari ini gitu kan, itu kan dengan pertanyaan simpel itu peserta tuh kayak ya saya capek enggak ya, saya baterai saya berapa enggak ya gitu ya, kakak-kakak semuanya. Nah seperti itu kurang lebih ruang lingkup kita. Kemudian elemen penting dalam facilitated learning itu pertama ada aturan, kemudian tujuan, umpan balik, dan partisipasi. Maka dari itu, harapannya kakak-kakak pada sesi kali ini bisa berpartisipasi baik melalui Zoom chat maupun nanti kita bisa ngobrol sedikit. Kemudian, kenapa sih facilitated learning itu apa namanya eh, menjadi menyenangkan gitu, lebih menyenangkan daripada pembelajaran satu arah gitu. Karena pertama, kalau yang saya sehari-hari dapatkan dalam memandu kegiatan fasilitasi ya kakak-kakak ya, melalui pembelajaran fasilitasi itu dapat lebih mengaktifkan emosi, kemudian kita memberikan konteks nyata, kemudian mendorong partisipasi para peserta, selanjutnya membuka refleksi dan dialog, kemudian melatih berpikir kritis, tadi ya sudah dimention sama Kak Mangga, memberikan ruang aman untuk mencoba dan membuat belajar lebih menyenangkan. Nah, dengan membuat belajar lebih menyenangkan ini, harapannya tadi jika ada peserta yang di awal energinya udah hampir habis karena mendapatkan kondisi atau situasi yang menyenangkan, itu bisa fully recharge lagi. Gitu kakak-kakak semuanya. Nah, alur fasilitasi biasanya dimulai dengan pra kegiatan atau prasesi. Di prasesi ini ada briefing untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, aturan main, juga ada setting emotional climate gitu ya. Kita menyamakan persepsi, kemudian membuat satu sama lain peserta menjadi nyaman dan sebagainya. Kemudian kalau di sesi nanti peran fasilitator untuk melakukan observasi, kemudian memantik pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, kemudian di post sessionnya
ada sesi debrief atau merecall kembali pengalaman yang sudah didapatkan pada saat sesi fasilitasi, gitu ya. Biasanya debrief ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah, disinilah adanya materi kita atau topik ngobrol kita hari ini. Ada di pre-session dan ada di post-session. Kalau di pre-session itu kita kenalnya dengan check-in, kalau di post session itu kita kenalnya dengan refleksi, gitu, kakak-kakak semuanya. Nah, kenapa kemudian penting check-in dan refleksi ini dalam sebuah pembelajaran, gitu ya? Kalau check-in tentunya kita menyiapkan peserta untuk bisa menerima pembelajaran, mengkondisikan peserta, kemudian membantu juga fasilitator atau mungkin narasumber untuk pemetaan energi atau kesiapan kelompoknya nih atau pesertanya nih sejak awal gitu ya. Dia bisa tahu oh mana nih peserta saya yang nyambi, mana nih peserta saya yang lagi sibuk, mana nih peserta saya yang bisa hadir penuh di dalam sesi dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara untuk menghandle berbagai peserta tersebut gitu ya. Kemudian untuk refleksinya kenapa penting? Karena bisa menghindari suatu pembelajaran itu menjadi sekedar teori kosong aja, tanpa peserta itu benar-benar mengerti arti dari pembelajaran yang mereka lakukan. Gitu. Nah, ada beberapa cara check-in yang bisa dilakukan dengan simple, dengan cepat. Ini saya mau ngajakin kakak-kakak juga untuk mencoba ya, kakak-kakak yang ada di sini untuk mencoba. Boleh, kita mulai dari satu kata tadi kita udah ya, satu kata hari ini. Bukan satu kata sih, tapi how's your day gitu. Bisa juga kita memulainya dengan eh, hal apa yang kamu paling syukuri hari ini gitu. Coba deh kalau kita jawab sama-sama ya, kakak-kakak semuanya di chat Zoom. Hal apa yang paling kakak syukuri yang terjadi hari ini? Kalau saya apa ya? Sehat walafiat. Oke, baik. Ada lagi hal apa? Atau kalau hari ini terlalu pendek, dalam minggu ini boleh deh. Misalnya ada kejadian ketiban rezeki numpuk, mungkin berkesempatan belajar bareng. Bertemu Kak Mangga via online. Unyu, Kak Mangga tuh ada fansnya. Hui, Wuih, gitu. Kalau Mbak Aini, hal yang paling disyukuri hari ini punya tim kerja yang solid and sat. Aku boleh ke Kak Rudi dulu dong. Kak Rudi, kenapa tuh hal yang paling disyukuri adalah bertemu Kak Mangga via online? Boleh tahu nggak sih memang Kak Mangga ini memang sosok inspirasional buat banyak orang ya. Tapi siapa tahu ada alasan khusus, misalnya setelah ini bisa nagih utang atau gimana? Begini Kak Sisa, beliau itu Hmm. salah satu fasilitator saya waktu di Manokwari, Papua. Ingat Master Mangga? ya Pastor. Siap, terima Jadi kasih. sekalian reuni ya, Kak Rudi ya. Luar biasa memang. Oke, eh, Kak Heni cukup punya waktu untuk menyelesaikan tugas. Boleh Kak Heni, boleh apa kamu memungkinkan untuk open mic? Oh, maaf disambi baik. Kayaknya tugasnya memang lagi banyak banget ya. Memang awal-awal bulan nih biasanya kita para pengejar deadline punya tugas yang menumpuk gitu. Sehingga hal paling sederhana yang bisa kita syukuri ya adalah mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Sehat selalu, amin. Oke, baik. Kalau saya satu kata yang saya syukuri hari ini adalah mendapatkan penugasan untuk sharing session hari Kamis. Jadi pagi ini tiba-tiba ada surat tugas untuk saya melakukan sharing session tentang gerakan-gerakan anti korupsi yang kami upayakan di Kemenkeu khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan gitu. Diundang mengisi sesi di radio hari Kamis nanti gitu ya. Dan eh, tadi ya saya sudah bilang saya adalah orang yang introvert tapi senang banget sharing. Jadi kalau dapat kesempatan kayak gitu tuh kayak em,
bisa banget disyukuri gitu. Nah, kakak-kakak semuanya pada saat membawakan sesi fasilitasi bisa juga seperti itu ya, ditanyakan kepada anggotanya, khususnya ketika kita mau mencoba membuat anggota ini lebih ikrip sama kita. Misalnya kalau kita dapat jatah fasilitasi yang panjang, di mana kita akan rutin berinteraksi dengan orang yang sama dalam jangka waktu tertentu gitu ya, kita butuh adanya kedekatan-kedekatan emosional gitu. Dan cara-cara sederhana yang bisa ditanyakan adalah dengan kasih deep question kayak gitu ya, open question kayak gitu sehingga kita merasa terikat nih secara emosional gitu. Kemudian contoh lain yang tadi kita praktekkan juga di awal adalah gelas gelas energi gitu. Kalau tadi adalah baterai ya, baterai diri seberapa berapa sih persentase baterai diri kita. Atau kalau mau memulai sesi bersama para peserta, bisa juga nih ditanyakan dari angka 1 sampai 100 seberapa siap kamu mengikuti sesi hari ini gitu ya. Semuanya jawab tuh. 10%, 99%, 80% gitu ya. Atau kalau misalnya membawakan satu topik tertentu gitu ya, public speaking gitu. Eh, Kamu merasa dirimu seberapa jago sih berbicara di depan umum gitu. Misalnya seperti itu ya, ditanyakan kepada peserta level 1 sampai 100 gitu. Ada yang jawab 80, 90, ada yang jawab 75, ada yang jawab 30 dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan awal untuk kakak-kakak semuanya masuk ke materi biar lebih smooth gitu. Atau kalau misalnya nih, hmm, kakak-kakak mau ngecek perasaan peserta hari ini, boleh dengan cara seperti ini. Kakak-kakak kalau diibaratkan dengan perakiraan cuaca, kira-kira mood kalian hari ini lagi cerah, mendung atau hujan badai? Boleh dong dijawab di chat. Kalau saya lagi cerah, mataharinya bersinar, terang benderang. Nah, kalau Kak Mangga, moodnya lagi apa nih Kak Mangga hari ini? Agak sedikit berawan. Soalnya tadi Berawan. tadi panas tiba-tiba kok di luar hujan lagi. Oke, gitu ya. Itu maksudnya perasaannya hari ini, Kak Mangga, bukan cuacanya. Iya, soalnya habis ini mau Berawan ya. berangkat kan, mau pergi lagi takutnya Oh, kehujanan di luar, oh gitu. makanya Oh ya agak-agak Allah. cemas. Boleh Kak Mangga berangkat sekarang juga nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak Mangga ya. Berawan selaras dengan kondisi hujan. Kalau Kak Nenong, Kak Nenong, aku bisa nanya ke Kak Nenong nggak ya? Halo Kak Nenong, masih disambi juga ya. Boleh dong kakak-kakak dijawab di chat juga. Kalau diibaratkan jadi cuaca, kira-kira mood kakak-kakak hari ini cerah, mendung, atau hujan badai? Kak ini mendung. Kenapa tuh Kak ini? Pada mendung semua. Cerah, cerah. Oke, aku bisa ngomong sama siapa ya? Kak Tirta deh. Kak Tirta cerahnya kenapa tuh Kak Tirta? Ya, nggak kedengeran, Kak. Halo Master, Iya, cerahnya kenapa nih cerahnya? cerahnya mungkin ada pekerjaan yang kemarin deadline di bulan Juni udah selesai. Jadi bisa Alhamdulillah. dikejar-kejar. Kalau sekarang hanya menyelesaikan sisa-sisa laporan yang bisa diselesaikan. Oke, kita terlepas dari Terlepas dari badai itu deadline ya, lah. deadline itu ya. Baik, terima kasih Kak Tirta. Betul. Kalau Kak Aini bilangnya tadi pengen nangis aja, cup cup cup, jangan menangis ya. Nah, kakak-kakak semuanya ini juga bisa nih disampaikan atau dibawa ke awal sesi buat para peserta nih. Jadi nanti pada saat kakak-kakak bawain materi, ketika melihat ada peserta yang cemberut atau diam aja, itu nggak bertanya-tanya sendiri, nggak baper sendiri. Ini kenapa nih peserta gue nih diam-diam aja gitu. Oh, ternyata dia ada masalah lain dan sebagainya. Em, Cukup sederhana ya harapannya ya dan bisa diterapkan ya kakak-kakak. Kemudian kita coba dengan benda di sekitar. Nih, tadi kalau tadi kita cuaca bisa juga benda di sekitar.
Misalnya kita minta para peserta untuk mengambil benda di sekitarnya untuk menggambarkan kesibukan hari ini. Kalau di sini perasaan kita juga bisa menjadikannya kesibukan. Misalnya saya mengambil sebuah kalender. Benda ini sangat menggambarkan kesibukan hari ini karena saya melompat dari satu deadline ke deadline lainnya. Gitu ya, selesai materi A, kemudian bikin notulen B, kemudian setelah itu bikin KAKC, bikin laporan D, dan sebagainya. Jadi kalender ini adalah hal yang menggambarkan kegiatan saya hari ini. Gitu. Kakak-kakak juga bisa mencoba kira-kira apa ya yang saya bisa gunakan untuk check-in benda-benda di sekitar saja gitu kakak-kakak. Kemudian mungkin yang lebih deep adalah jika menjadi. Nah, di sini kita bisa nanya nih harapannya peserta mengikuti sesi ini apa gitu. Kalau harapanmu dari sesi ini diibaratkan sebagai makanan, kamu akan pesan makanan apa dan kenapa gitu ya. Misalnya saya mau pesan bakso pedas gitu ya, bakso kuahnya panas dan pedas gitu ya, enak bikin keringat gitu. Kenapa? Karena saya ingin materi ini juga menggigit buat saya. Misalnya seperti itu ya, kakak-kakak. Coba silakan. Jadi bisa kita analogikan, bisa juga kita tanyakan langsung secara sederhana. Nanti tergantung kelompok sasarannya kakak-kakak siapa, pesertanya siapa, kemudian sesinya tuh lagi formal atau informal gitu. Tapi sekali lagi check-in ini selalu dia berada di depan. Gitu ya kakak-kakak ya. Di awal sesi dan tujuannya untuk eh, apa mendudukkan dulu emosinya para peserta, membangun keakraban, kemudian tadi pemetaan harapan, oke menjadi data awal dari untuk fasilitator sebelum memulai sesi. Seperti itu. Apa bedanya check-in dengan ice breaking? Misalnya kalau ada yang tanya ya. Nah, kalau check-in itu kita fokus energinya adalah energi ke pribadi masing-masing peserta gitu. Biar peserta bisa merefleksikan apa yang sedang mereka rasakan, kemudian siap nggak mereka hadir dalam sesi kita dan sebagainya. Kalau ice breaking tujuannya untuk mengeluarkan energi, fokus energinya tuh keluar untuk mencairkan suasana gitu ya, untuk membangun interaksi antar peserta, misalnya seperti itu gitu. Kalau kita check in lebih kepada kita tuh menghadirkan cermin buat pesertanya. Nah, sama halnya dengan refleksi. Sama-sama kita menghadirkan cermin buat peserta. Tapi kalau check in ada di depan, refleksi ada di belakang. Ini kita mengabaikan dulu sesi intinya ya, core-nya ya, tapi bagaimana kita membuka dan menutup. Kalau tadi di alur fasilitasi kita membuka dengan brief, kemudian diakhiri dengan debrief. Nah, debriefnya itu bisa kita lakukan dengan beberapa metode refleksi. Ini beberapa metode refleksi yang sering saya lakukan, gitu. Kalau sosialisasi di pagi hari, terus kita tanya sudah sarapan apa belum ke peserta, boleh nggak ya? Boleh banget sebenarnya ya. Tapi apa nih? Apa dulu nih tujuannya, Kak Tirta? Kalau menanyakan sudah sarapan kepada peserta gitu ya, karena check-in kan harapannya kita bisa juga sekalian menyangkutkan kepada materi yang akan kita bawakan gitu ya. Misalnya kalau taruhlah saya nanya, Kak Tirta nanya ke saya deh, sudah makan atau belum Kak Iis? Boleh coba. Misalnya saya jadi peserta nih, Kak Tirta jadi fasilitator. Sudah makan belum Kak Iis? Sudah Kak Tirta. Tadi pagi saya makan bubur ayam sama minum teh anget tawar, Kak Tirta. Oke, sudah siap. Sudah siap Kak Tirta, sudah 100%. Boleh, boleh seperti itu. Jadi ada pertanyaan lanjutannya gitu ya, Kak Tita ya. Oke. Bisa juga misalnya kalau Kak Tita atau kakak-kakak lain bertanya,
sudah sarapan atau belum gitu. Soalnya kamu biasanya kalau sarapan, kamu tim sarapan, nanti yang tidak ditanya lagi kamu tim yang nggak sarapan, kenapa gitu ya. Kebiasaanmu sehari-hari apa sih misalnya kalau nggak sarapan gitu. Kemudian mengawali pagi gini 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 gini. Oke, dari situ Kak Tirta bisa masuk tuh. Kalau saya tadi pagi mengawali pagi dengan ABC, nah bisa disambung dengan teknik membuka penyuluhan gitu ya. Eh, apa namanya? Tadi pagi saya begini begini begini, kemudian masuklah ke bridging opening penyuluhannya atau opening materinya. Itu juga bisa karena storytelling atau callback itu adalah salah satu teknik membuka materi ya, kakak-kakak semua ya. Jadi bisa banget tuh membawa menanyakan pengalaman pagi peserta, kemudian juga sambil nantinya menyambungkan kepada apa namanya eh, rangkaian opening kegiatan kita gitu. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan check-in ataupun refleksi adalah dengan kalau kita apa namanya melakukan check-in atau refleksi adalah memvalidasi pengalaman atau pendapat, persepsi atau apa namanya perasaan peserta gitu ya. Karena tujuannya kita adalah menggali atau mendudukan emosi. Ada pertanyaan yang terlewat, apakah fasilitator itu ibarat wasit? Gitu ya Kak Mangga ya? Iya, apakah memang Oke. seperti wasit atau bagaimana tuh? Oke, baik. Mohon maaf kalau saya ada yang kelewat, boleh di apa namanya, boleh di up lagi ya. Kalau saya menganggap fasilitator itu lebih kepada mediasi Kak Rudi dan kakak-kakak lainnya. Jadi bukan menentukan kamu salah atau kamu benar ya, justru menggali eh, pemahaman mereka atau insight mereka. Kenapa kamu pikir kamu menang dan kenapa kamu pikir kamu kalah? Lebih ke situnya sih ya kalau fasilitasi. Jadi menghindari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tertutup tuh, lebih kepada pertanyaan-pertanyaan terbuka. Beda halnya dengan ketika kita memberitahukan aturan dan tujuan gitu ya. Nah, nanti bisa di-recall kembali saja gitu. Oke, berdasarkan aturan kita seperti ini ya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar aturan, kita tinggal refleksikan saja di akhir. Kenapa sih terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti itu? Apa yang membuat kamu melakukan tindakan A dan apa yang membuat kamu melakukan tindakan B? Mungkin seperti itu ya, Kak Rudi ya. Kalau saya pribadi lebih menganggap fasilitator itu seperti apa ya? Kalau kita kayak mistar penggaris yang menghantarkan listrik gitu ya, kita menghantarkan pembelajaran. Asik. Nah, tadi karena Kak Tirta menanyakan soal makan, saya teringat pernah melakukan eh, satu sesi fasilitasi. Ini Juli, bulan Juli lalu. Terlihat ya kakak-kakak ya. Di sini saya melakukan fasilitasi dari kegiatan refleksi kelas inspirasi Makassar ke-9 gitu. Di sini saya awalnya menanyakan mereka aktivitas pagi mereka gitu ya. Apa yang mereka lakukan tadi pagi gitu. Kemudian bagaimana perasaan mereka, ada nggak sih hal-hal yang terlewat dari rencana, kemudian menanyakan apa hal yang menarik yang mereka temui di sekolah gitu. Dari aktivitas pagi mereka, saya kemudian menghubungkan dengan eh, apa yang mereka amati yang anak-anak di sekolah lakukan pagi hari gitu. Kemudian dari perasaan mereka, saya kemudian menggali lagi kenapa mereka merasakan itu gitu. Apakah ada hal berbeda yang mereka temui dengan keseharian mereka biasanya gitu ya. Kemudian dari adakah hal yang terlewat dari rencana, saya menitipkan pesan bahwa
tidak semua hal kadang-kadang walaupun kita sudah memplanning sedemikian rupa, tidak semuanya bisa lancar jaya seperti jalan tol. Pasti ada aja hambatannya dan kita uh, langkah yang terbaik yang kita lakukan adalah selain menerima berusaha apa namanya menjalankan kontingensi sebisa kita gitu. Waktu itu saya memimpin fasilitasi terkait itu menggunakan metode 4F dan terakhirnya saya minta mereka untuk menuliskan mantra-mantra gitu ya. Mantra-mantra untuk merayakan hari ini. Apa mantra yang bisa menguatkan kamu untuk kembali lagi melaksanakan hal yang serupa besok-besok hari gitu kakak-kakak semuanya. Nah, itu teknik metode refleksi itu ada di sini yang metode 4F ya. Salah satu metode refleksi yang biasa saya gunakan. 4F itu adalah bertanya kepada peserta tentang pertama apa yang terjadi hari ini, kemudian atau dalam kegiatan ini apa sih yang terjadi gitu. Apa sih yang terjadi saat ini? Oh, kita sedang belajar atau kita sedang sharing teknik refleksi, check-in dan refleksi. Kemudian bagaimana perasaanmu saat ini, gitu ya. Tadi kita sudah mencoba menggali perasaan dengan menggunakan perakiraan cuaca dan sebagainya. Kemudian findings, apa insight yang kamu pelajari hari ini atau dari sesi kali ini, gitu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, gitu. 4F. Atau di sesi-sesi tertentu ketika saya membawakan misalnya atau kita membawakan materi yang sifatnya lebih normatif gitu ya, kakak-kakak semuanya tentang sosialisasi aturan dan sebagainya, kita boleh nih menggunakan teknik refleksi stop, start, dan continue. Setelah mendapatkan sosialisasi tentang aturan kehadiran pegawai, kira-kira apa yang akan kamu stop lakukan mulai dari hari ini? Kemudian, apa yang akan kamu start lakukan? Dan apa yang akan continue atau lanjutkan kamu lakukan? Gitu, kakak-kakak. Betul, cara menentukan check-in ini perlu tadi melihat waktu, ketersediaan waktu, karakteristik peserta gitu ya, kemudian model acaranya formal atau tidak gitu. Nanti silahkan nih dikira-kira. Yang paling gampang sebenarnya sih ngukur kesiapan peserta, kemudian ngukur harapan peserta gitu ya. Bisa dikelompokkan. Angkat jari satu ketika kamu ngikut sosialisasi ini pengen belajar. Angkat jari 2 kalau kamu ikut sosialisasi ini karena dapat surat tugas. Angkat jari 3 kalau kamu ikut sosialisasi ini karena ingin dapat teman baru gitu. Nah, nanti dikelompokkan, wah ternyata banyak yang mau dapat teman baru ya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu deh gitu. Seperti itu misalnya kalau check-in ya, memperhatikan waktu dan karakteristik gitu. Kemudian kita balik ke refleksi tadi ya, bisa stop, start, and continue kalau memang materinya lebih ke arah normatif atau aturan dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari dan menjadi. Ini untuk materi-materi yang lebih ringan gitu ya. Bisa saya datang ke sesi ini dengan perasaan atau harapan ini dan saya pulang dengan dengan kondisi yang seperti apa. Itu juga bisa. Kemudian untuk yang lebih teknis dan waktunya lebih panjang, saya juga sering menggunakan rose reflection ini, kakak-kakak semuanya. Jadi rose, R-O-S-E, R-nya itu rose, apa yang kamu syukuri atau apa yang baik hari ini. Tadi juga kita sudah sempat menanyakan di awal, ternyata ada pertanyaan, ada model-model pertanyaan yang bisa ditempatkan di awal dan ada model-model pertanyaan bisa ditempatkan di akhir atau ada yang bisa ditempatkan di keduanya gitu ya. Kemudian obstacle apa yang membuatmu kesulitan atau tidak nyaman dalam sesi ini. Kemudian seat apa hal baru yang kamu pelajari dan apa hal yang ingin kamu coba atau lanjutkan setelah sesi ini gitu ya. Atau rose reflection lainnya biasanya saya pakai thorn, bud sama flower. Bud itu kuncupnya, apa yang kira-kira bisa kita explore, thorn itu durinya, apa yang menghambat kita, dan flower itu bunganya, apa hal-hal yang sudah baik. Tuh.
kakak-kakak. Itu juga bisa dipakai. Biasanya saya menggunakan kalau lagi evaluasi evaluasi berkala gitu ya, evaluasi berkala di kantor. Terakhir kemarin saya gunakan itu. Kemudian satu lagi bisa juga coba menulis surat untuk diri sendiri. Ini mungkin kalau target pesertanya lebih muda ya, mahasiswa SMA ke bawah, ini bisa kita coba lakukan gitu ya. Tulis surat untuk dirimu sendiri 1 minggu dari sekarang, apa yang kamu ingat atau lakukan setelah sesi ini. Gitu. Ada lagi nggak kakak-kakak misalnya pernah melakukan refleksi em, dengan metode lain mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau tanya, boleh banget kakak-kakak semuanya. Atau mau praktek, nanti sih prakteknya di akhir kali ya, untuk sesi refleksinya. Coba ini. Ada kah? Lanjut dulu mungkin, Pak Is. Lanjut dulu. Belum ada. Belum ada? Oke. Sebentar, saya mau sharing. Hmm. Ini contoh saya menggunakan eh, tools ya, kakak-kakak. Kalau offline sebenarnya kita bisa langsung ya, bisa pakai post-it, kemudian bisa juga langsung angkat tangan, raise hand, atau kalau lagi nanyain tentang pengalaman, biasanya ada yang bola-bola kertas, kertas bekas kita pakaiin jadi bola-bola, terus kita oper dari satu orang ke orang lain. Itu untuk grup kecil bisa jadi efektif kakak-kakak dan bisa jadi sangat mendekatkan kita. Tapi kalau acaranya online atau kalau acaranya apa namanya em, pesertanya banyak dan sebagainya, kadang-kadang satu satu tools online yang paling sering saya gunakan adalah Mentimeter gitu ya. Eh, Baik untuk check-in maupun untuk refleksi. Di sini kalau dilihat di sini saya pernah menggunakan untuk refleksi akhir tahun. Eh, Loading. Dia loading. Oke. Nah, jika ada kesempatan untuk memperbaiki suatu hal, apa kekurangan di tahun ini yang akan kalian perbaiki tahun depan? Nah, di sini teman-teman saya menjawab gitu, banyak macam-macam absensi. Terus dari jawaban ini barulah saya gali kembali kepada teman saya. Kenapa memangnya absensimu tahun ini? Apa yang membuatmu merasa hal itu perlu diperbaiki? Dan bagaimana rencana penerapanmu ke depan gitu ya? Kemudian ada yang menjawab manajemen waktu biar kerjaan tidak menumpuk di belakang. Kemudian ada memperbaiki lapangan sepak bola itu dan sebagainya. eh, FGD rutin, pelayanan ke Satker. Di sini tidak ada yang salah dan tidak jawaban ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi kemudian yang menjadi inti dari refleksinya adalah bagaimana saya menggali kepada peserta agar ada yang tinggal dari sesi saya hari itu. Um, ini um, ada juga pertanyaan satu kata untuk KPTI KBMN Makassar tahun depan. Nah, seperti itu. Ini untuk refleksi gitu ya. Untuk kalau satu kata untuk tahun depan itu bisa menjadi call to action-nya kita, CTA atau bisa menjadi rencana tindak lanjutnya kita. Kemudian ini agak lambat ya. Sambil saya baca pertanyaan boleh deh. Oke, silakan ya kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya gitu. Ini juga salah satu contoh saya melakukan refleksi pakai Mentimeter. Ah, Menurut kamu apa adegan yang paling menarik dari seluruh film yang diputar? Nah, ini dijawablah sama mereka. Jadi silakan kakak-kakak digali bagaimana sih cara kakak-kakak yang paling nyaman dan paling sesuai dengan peserta gitu ya untuk melakukan baik check-in maupun refleksi. Tidak perlu dengan alat-alat yang ribet, tidak perlu dengan case-case yang
panjang atau case-case yang jauh, tapi bisa jadi dari kegiatan-kegiatan kita yang hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana gitu ya, atau mungkin kita mengibaratkan kepada satu hal tertentu, kayak tadi mengukur perasaan dengan perkiraan cuaca dan sebagainya. Di sini ada pertanyaan, mau Ada Master tips? Neneng. Ya, ah, Oh iya betul oke. ada. Kak, silakan Kak. Kalau sesi refleksi untuk anak-anak sekolah ketika sosialisasi apa ya? Nah, stop start continue itu bisa bisa banget stop start continue. Oke, jadi tadi adik-adik semuanya kira-kira dari yang kakak sampaikan apa sih yang harus segera berhenti kita lakukan? Nggak boleh lagi kita lakukan. Oke, buang sampah sembarangan. Kemudian apalagi? Oh, mencontek kalau ulangan gitu ya. Oh, terlambat datang gitu. Apa yang harus start kita lakukan? Oke, bangun pagi, membuat jadwal mingguan dan sebagainya. Continue apa yang bisa tetap atau terus kita lakukan. Oke, ngerjain PR dengan baik gitu ya, ngumpulin PR sesuai waktunya dan sebagainya. Itu sederhana tuh Kak Tirta untuk anak-anak SD gitu ya. Atau misalnya apa satu hal baru yang kamu pelajari hari ini? Atau eh, apa sih yang menurutmu paling menyenangkan dari sesi kali ini? Kemudian apa sih yang menurutmu paling tidak nyaman dari sesi hari ini gitu ya? Atau dari materi kali ini? Atau dari kegiatan kita kali ini gitu. Silahkan digali gitu. Kalau ini metode aja, tapi sebenarnya bagaimana agar peserta itu bisa apa ya namanya ya memaknai apa yang sudah kita sampaikan hari ini gitu loh, nggak cuman oh teorinya seperti ini tapi betul-betul oh kalau saya terapkan eh, jadinya akan seperti apa ya gitu. Kalau kata Kak Neneng suka nggak pede karena keterbatasan penggunaan IT. Nah, Kak Neneng tadi saya banyak sekali yang saya lakukan langsung manual via Zoom chat atau mungkin via eh, nanya langsung nih kalau kita ketemu ya. Misalnya kalau kita lagi tanya tadi kita ambil satu kata hari ini. Kalau offline nih Kak Neneng bisa ambil kertas terus dibejek-bejek, diremukin jadi sebuah bola. Kak Neneng lempar kepada satu orang peserta. Terus ketika yang nangkap bola itu harus menyebutkan satu kata yang menggambarkan mood mereka hari ini, gitu. Lempar ke satu orang, nanti yang sudah menjawab boleh melemparkan ke temannya yang lain, seperti itu ya. Atau boleh pakai post-it gitu. Kayak contoh saya tadi gitu. Saya sebenarnya senang pakai post-it karena habis itu kertasnya bisa saya bawa pulang buat jadi kenang-kenangan gitu ya. Kalau kita refleksi, misalnya menggunakan Rose Method, tadi Rose Method itu selain ROSE yang ini kita juga bisa pakai itu mahkota duri dan kelopak gitu ya. Kelopak apa kuncup buds-nya. Jadi kalau untuk kelopaknya mahkotanya kita bisa pakai post-it yang warna pink gitu. Di post-it yang warna pink coba tuliskan hal-hal yang membahagiakan atau hal-hal baik yang teman-teman pelajari hari ini gitu. Kemudian di post-it yang berwarna biru misalnya ya, coba tuliskan duri atau tantangan kalian dalam mengikuti sesi hari ini, gitu ya. Kalau di post-it yang warna hijau, coba tuliskan hal-hal baru yang akan kalian coba setelah mendapatkan materi ini. Gitu, misalnya kakak-kakak semuanya ya. Kita coba deh sekarang ya. Kita akan melakukan refleksi atas sesi kita hari ini. Gitu. Boleh, kita akan coba pakai metode Rose Reflection. Boleh kakak-kakak untuk pertanyaan pertama boleh dibantu jawab via chat Zoom. Nih, apa sih hal baik yang kakak-kakak pelajari hari ini? Boleh dibantu? Silakan dijawab dulu sederhana aja, satu kata atau satu kalimat. Boleh. Silakan. Saya nungguin. Kita coba refleksi pakai Rose Method. Apa hal baik yang kakak-kakak pelajari hari ini? Kak Aini banyak dapat ide refleksi dan check-in. Terima kasih Kak Aini. Tambah ilmu, dapat referensi dan dapat dipraktekkan.
Terima kasih Kak Neneng. Jadi semua hal ya bisa kita jadikan pemantik untuk check-in gitu ya, kakak-kakak. Even kejadian yang kita alami hari ini, gitu. Silahkan dijadikan pertanyaan-pertanyaan yang juga bisa kita tanyakan ke peserta kita atau ke anak didik kita, gitu ya. Dan em, yang harus dilakukan setelah memberikan pertanyaan itu adalah memvalidasi mereka. Itu sebenarnya tujuan dari check-in dan refleksinya. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh, silakan. Apa hal baik yang kakak-kakak dapatkan dari sesi ini? Ketemu Kak Mangga, of course. Panutan aku, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Eh, em, dapat ya dapat ide, kemudian dapat jejaring, dapat kenalan baru dan sebagainya misalnya. Oke. Kemudian setelah itu eh thorn-nya, durinya gitu. Apa hambatan kakak-kakak dalam mengikuti sesi hari ini? Jaringan jelek kah? Atau nyambi kah? Atau mungkin suaranya putus-putus kah gitu ya? Atau pikirannya ada di rumah gitu ya dan sebagainya. Boleh silakan kakak-kakak dijawab. Iya Mbak, ini nggak apa-apa nyambi ya, jadi nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Tapi Mbak ini dari tadi cukup aktif berpartisipasi. Terima kasih ya Kak ini ya. Padahal aku kangen loh lihat mukanya Kak ini. Boleh yang lain? Apa sih tantangan atau hambatan atau sesuatu hal yang menghambat kita mengikuti sesi hari ini? Itu bisa jadi tonnya, durinya gitu ya. Atau kalau di kantor sehari-hari pada saat mungkin evaluasi rutin, ya kakak-kakak ya nanti di bulan September evaluasi triwulanan kita bisa menggunakan ROS method ini untuk mengidentifikasi apa sih tantangan-tantangan yang terjadi di kantor kita atau selesai satu program tuh. Misalnya Kak Tirta ada program untuk ngajar ke apa namanya? Ke anak SD ya. Silahkan setelah selesai. Ya terima kasih Kak Herman. Hati-hati di jalan kalau mau pulang kantor. Jadi balik lagi kalau misalnya mau buat program untuk anak-anak SD atau program apapun, kakak-kakak semuanya kalau lagi bikin satu program, refleksinya bisa kita menggunakan metode ROS. Apa hal baik yang kita dapatkan, benefit yang kita dapatkan apa namanya dari program ini. Kemudian apa hambatannya gitu ya? Apa hambatan dari program ini? Kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, kalau kita mikir sendiri kan kadang-kadang ada yang nggak tercakup ya. Nah, enakan kalau ditanya nih sama anggota tim kita sekali-sekali pakai sesuatu yang lain daripada yang lain gitu ya. Kakak Royani tidak tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengikuti hari ini gitu. Oke, terima kasih. Saya masih ingat Kak Royani pernah ngajarin teori laba-laba, jaring laba-laba kalau nggak salah ya. Itu juga saya dapat Benar dan banget. iya, ya kan? Benar. Masih masih sering saya pakai sampai sekarang gitu. Oke, pertanyaan terakhir batnya Mawar ini kakak-kakak apa sih yang bisa kita jadikan rencana aksi dari kegiatan kita hari ini? Saya mau coba bikin list eh, cara-cara check-in atau cara-cara refleksi deh gitu. Atau saya mau coba praktekin metode refleksi ini deh gitu nanti. Atau apa? Misalnya kakak-kakak mau melakukan apa nih sebagai aksi ke depannya setelah mendapatkan materi ini? Atau kalau mau dipraktekkan, kira-kira mau dipraktekkan kemana ya? Yang paling dekat ya kakak-kakak. Saya boleh tahu dong, boleh dibantu jawab. Asik. Oh, ini mau ada Inspectorate Go to School ya. Kalau Master Royani mau coba metode check-in di kelas semester depan. Nah, biasanya kalau mahasiswa eh, bisa ke bawah sampai curhat tipis-tipis nih, Master Royani. Tapi enaknya karena tadi ya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang membangun koneksi ketika dipraktekkan kepada
target-target sasaran yang kemungkinan akan berinteraksi dalam kurun waktu tertentu secara rutin, jadinya bisa membangun kedekatan emosional yang lebih baik nih dibandingkan kita hanya bertemu, oke, memulai pengajaran, kemudian selesai gitu ya. Harapannya sih bisa membuat agenda pembelajarannya lebih baik gitu. Nah, terima kasih juga Kak Nenong, Master Intan mau dipraktekin di pelatihan Capsek. Wah, luar biasa Kak Intan. Rata-rata mau langsung dipraktekkan ya, silahkan. Jangan ragu kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita elaborasi sama-sama. Misalnya ketika ketahuan ya, target pesertanya siapa, kemudian apa namanya, durasinya berapa, kemudian alat-alat yang mungkin dimainkan apa, gitu ya. Jangan ragu untuk diskusi. Kita ada grupnya di Open Class, itu juga bisa diaktifkan. Nanti kalau memang ada pertanyaan terkait check-in dan refleksinya ke situ. Dan ini baru di awal aja. Nah, di Open Class selanjutnya kita akan mulai masuk juga, mungkin juga akan masuk ke materi intinya ya, bagaimana apa namanya, teknik-teknik fasilitasinya. Kalau ini kan masih check-in di awal, ya brief dan debrief gitu ya. Kalau topik-topik ke depan bisa kita angkat tentang cara memfasilitasinya atau public speakingnya. Kalau yang kemarin kan desain ya dari Kak Mangga, dan menarik sekali juga, bisa diakses rekamannya kakak-kakak semuanya. Nanti setelah ini jangan lupa isi evaluasi. Kemudian itu juga menjadi masukan buat kami untuk menentukan topik-topik open class selanjutnya. Nah, open class ini kita adakan sebenarnya untuk ruang berbagi saja gitu ya, secara sederhana dengan kakak-kakak semuanya. Narasumbernya juga kalau kakak-kakak ada yang mau mengisi materi, boleh banget nanti disampaikan kepada kami gitu ya, saling sharing dan sebagainya. Kita akan coba jadwalkan 2 minggu sekali, jadi biar nggak ketinggalan info, silahkan nanti join di WA grupnya, atau secara rutin akan terus informasinya kita blast ke grup-grup yang memang terafiliasi dengan In-Game Indonesia. Begitu aja mungkin Kak Mangga, kakak-kakak semuanya, terima kasih banyak Wow. waktunya. Semoga sesi singkat dan sederhana ini bisa menjadi uh, ilmu baru atau hal baru yang nanti bisa kita praktekkan sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Mangga. Wow, terima kasih banyak untuk KIS. Kita kasih reaction apa ya, bagus ya? Reaction Balon. ini deh ya. Kok aku dari tadi balon ya? Reaction. Keren, keren semuanya. Keren sekali KIS ya. Eh, Terima kasih waktunya banyak. kita nggak apa namanya, udah sejam gitu loh, nggak kerasa gitu loh. Padahal tadi pemaparannya sangat padat dan sangat daging banget gitu ya. Ternyata memang ngefasil itu di sini KIS menjelaskan dua hal ya ternyata ya. Check-in dan refleksi ya. Jadi awal dan akhir dalam sebuah sesi. Dan itu sudah sangat luar biasa banget karena banyak sekali contoh-contoh yang dipaparkan oleh KIIS gitu ya, seperti itu. Seperti tadi kalau kita lihat ternyata refleks membuat membuat sesi check-in dan refleksi itu tidak mudah, tidak susah ya. Nggak perlu ribet-ribet dan disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya emang nggak bisa menggunakan IT, ya kita sesuaikan dengan waktu dan kondisinya seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang mau langsung ditanyakan ke Kais. Silakan boleh. Saya masuk grup nggak bisa karena WA bisnis, boleh di-add Oh, nggak Kak? boleh, Gitu. boleh, boleh. Nanti japri nomor WA-nya ya, Kak Ida ya. Nanti boleh di private message ke Iya. saya atau ke Kak Mangga. Nanti kita bantu untuk invite. Yeay. Iya Kak, betul Kak. Siap. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung sama Kais. Mungkin di sesi Q&A dulu ini kita ya. Nanti berarti setelah ini tinggal dipraktekkan ya, Tinggal Master ya. praktek, betul sekali, tinggal praktek. Ini juga rekamannya nanti ada ya, Kak Mangga ya, di Yes, YouTube kita ya. nanti kita akan upload di YouTube kita, In-Game Indonesia. Yay. Ada lagi mungkin para master kakak-kakak yang ingin bertanya langsung terkait dengan fasilitasi check-in dan refleksi. Mungkin yang baru mendengar istilahnya, ya ini juga bisa kita pakai ya para master ya, check-in dan refleksi. Bisa mendekatkan peserta-pesertanya gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Rudi ya, wasit nggak cuma sekedar jadi wasit, mungkin jadi pemandu soraknya, jadi pelatihnya, Mungkin jadi karena ada aturannya ya, Kak Mangga ya. Tadi iya, sempat oh, saya betul mention betul bahwa Master, betul. dalam sesi fasilitasi itu kita perlu menyepakati aturan gitu. Sebenarnya kita kayak eh guideline-nya aja sih, nggak wasit sih, Iya, hakim garis kali ya, nggak wasit-wasit banget karena
Sebenarnya yang ditekankan di sesi kan adalah bagaimana mengetahui apa yang mereka pikirkan gitu ya kalau fasilitator ya. Ya, pokoknya Yes. kita adalah perantaranya mereka deh, segala-galanya adalah mereka deh, Mungkin kita adalah betul. media aja ya Kak Maka Mungkin ya. gabungan Kais ya dari Mm-mm. wasit, hakim baris, pelatih, pemandu Nah, sorak dan iya betul 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 jadi betul betul. gabungan semuanya gitu ya. Bukan cuma sekedar Mm-mm. penjaga aturan aja Betul gitu seperti betul itu. betul 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 Menarik, Kak menarik. Mangga. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin para master? Kalau memang tidak ada ya, waktunya sebenarnya masih ada cukup banyak sih. Cukup Kak Mangga, kita 1 jam aja Kak Mangga. Jangan ditambah-tambah dong. Baik, para master sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Izin saya tadi untuk silakan mengisi Oh iya, silakan mengisi mengisi evaluasi evaluasi betul. di tautan Ini. SID In-Game Excellent. Untuk dapat sertifikat, perlu 2 kali mengisi ya, kakak-kakak semua ya. Isi form registrasi dan Ya, isi form evaluasi gitu. betul. Ada 2 form berarti Mas Arya. Yang belum registrasi silakan registrasi terlebih dahulu. Kemudian habis itu ngisi form evaluasi agar bisa mengakses sertifikatnya para master Betul. sekalian. Oke, yang ikut sesi lalu sertifikatnya juga sudah ada di link yang sama. Gitu, Kak Mangga. Berarti link itu harus disimpan terus-menerus ya guys ya. Betul sekali. Baik, baik. Dan itu akan kita pakai setiap kelas-kelas di Kegiatan. Game Indonesia. Seperti itu. Betul. Oke, sepertinya mungkin sudah aman, sudah paham dan sudah bersiap-siap pulang kantor juga para master semuanya. Oh, Untuk materinya juga materi. bisa diakses di link ya Pak Kais ya. Iya. Mm-mm, Ya, mm-mm. jadi silakan isi form evaluasi dan registrasi dulu aja kakak-kakak semuanya ya. Oke. Terima kasih kalau begitu. Sampai ketemu lagi di open class berikutnya. Terima kasih banyak Kais sudah mau berbagi kesempatan. Dan buat teman-teman, kita feel free banget terbuka untuk jika ada yang ingin kolaborasi bareng In Game Indonesia, boleh menghubungi Kais atau saya atau Mbak Intan atau Mbak Aini yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya para master sekalian. Mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Siapa yang ingin menyalakan kamera silakan. Kita foto bareng dulu dengan gaya selucu mungkin. Halo, Wassalamualaikum. Sehat-sehat selalu, Master. Alhamdulillah. Siap, Master. Mari kita buka, Master Rayani. Selamat pagi, Master Rayani. Master Sri, halo. Master Ayu. Master Nenong juga nih, ada semua nih, keren. Saya udah ngomong. Master Terima Enda, kasih Kak Is, Kak ada Mangga. Master Enda. Maaf tadi waktu Siap? ditanya saya pas lagi mau sholat. Nggak Baik, apa-apa, baik. nggak Siap, apa-apa, Master. aman Kita, kok. Tidak apa-apa. mari kita berfoto bareng. Gitu. Yang lucu, 1, 2, Kalau 3. orang B malah saya bisa kurang udah kalau tadi Terima kalau kasih dia banyak banyak drama itu semuanya. ya. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima kasih semuanya. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami izin end wabarakatuh. Sampai meeting jumpa ya, lagi Kak para Mangga, master. Kak Iya, Is. iya. Next webinar lagi.